Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salsabila dengan NIM S1E124029. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas aljabar linear yang berjudul Sistem Rekomendasi Menggunakan Metode Hibrid, yaitu Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering. Aljabar linear telah berkembang menjadi bidang ilmu yang mencakup berbagai konsep penting, khususnya seputar analisis matriks dan vektor. Di antaranya matriks, sistem persamaan linear, vektor dan tulang vektor, transformasi linear, nilai eigen dan vektor eigen, dan diagonalisasi matriks. Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk memprediksi suatu item yang sesuai dengan minat user, yang mana item tersebut akan direkomendasikan pada user. Prediksi informasi minat pengguna dapat diperoleh berdasarkan pola aksi perilaku pengguna atau sering dikatakan sebagai profil pengguna. Ada dua pendekatan sistem rekomender. Yang pertama, collaborative filtering. Collaborative filtering adalah salah satu algoritma dalam data science yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna berdasarkan data historis tentang preferensi pengguna lain. Metode ini beroperasi dengan mengidentifikasi pengguna yang memiliki preferensi atau perilaku serupa dengan pengguna yang ingin menerima rekomendasi, dan kemudian memberikan rekomendasi berdasarkan apa yang disukai oleh pengguna-pengguna serupa tersebut. Collaborative filtering pertama kali ditemukan oleh Amazon pada akhir tahun 1990-an. Adapun collaborative filtering ini terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, user-based collaborative filtering. Metode ini mengidentifikasi pengguna yang memiliki preferensi serupa dengan pengguna target. Prosesnya adalah sebagai berikut. Membangun peringkat rating pengguna terhadap item, produk, film, dan konten. Mengidentifikasi pengguna-pengguna yang memiliki preferensi serupa dengan pengguna target, biasanya dengan menghitung kesamaan antara pengguna berdasarkan peringkat yang mereka berikan. Memberikan rekomendasi kepada pengguna target berdasarkan yang disukai oleh pengguna-pengguna serupa yang belum dilihat oleh pengguna target. Yang kedua, item-based collaborative filtering. Metode ini mengidentifikasi item yang mirip dengan item yang disukai oleh pengguna target. Prosesnya adalah sebagai berikut. Membangun matriks peringkat item berdasarkan preferensi pengguna. Menghitung kemiripan antara item-item berdasarkan peringkat yang diberikan oleh pengguna. Misalnya dengan menghitung korelasi antara item. Memberikan rekomendasi kepada pengguna target berdasarkan item yang mirip dengan item yang disukai oleh pengguna target. Adapun kelebihan metode collaborative filtering yaitu hasil rekomendasi yang beragam dan bersifat relevan dan baru. Adapun kekurangannya yaitu tidak dapat menghasilkan rekomendasi dikarenakan tidak adanya preferensi untuk pengguna baru dan item baru. Selain itu, matriks rating pengguna item yang jarang atau banyak kosong dapat mempengaruhi keakuratan algoritma. Yang kedua, content-based filtering. Content-based filtering adalah metode yang digunakan dalam sistem rekomendasi dan analisis data yang berfokus pada karakteristik atau konten dari item-item yang ingin direkomendasi atau dianalisis. Pendekatan ini menggunakan atribut-atribut atau fitur-fitur item untuk menentukan kesamaan antara item yang ada dan preferensi pengguna. Dalam konteks rekomendasi, content-based filtering berusaha untuk merekomendasi item yang mirip dengan item yang disukai oleh pengguna berdasarkan karakteristik konteks. Untuk menciptakan profil pengguna, siswa berfokus pada dua tipe informasi, yaitu model kecenderungan pengguna dan riwayat interaksi pengguna. Pada sistem rekomendasi, pada dasarnya metode ini menggunakan profil, item, sejumlah atribut, dan fitur distrik. Mengkarakterisasi item dalam sistem membuat profil berbasis konten dari pengguna berdasarkan fitur item pada vektor yang dibobotkan. Bobot menandakan pentingnya setiap fitur pada pengguna, dapat dihitung secara individu, menggambarkan berbagai teknik pendekatan sederhana menggunakan nilai-nilai dari vektor, menggunakan metode machine learning seperti Banks-Claveri, cluster analysis, Bayesian tree, dan artificial neural networks untuk mengestimasi kemungkinan bahwa user akan menyukai item ini. Adapun kelebihan metode content-based filtering yaitu user independent sehingga tidak mengalami sparse problem, tidak mengalami cluster problem untuk item baru. Adapun kekurangannya yaitu cluster problem untuk
pengguna baru, dan over specialization problem yaitu pengguna terbatas mendapat rekomendasi yang mirip dengan yang sudah dikenal dalam profilnya. Yang ketiga, hybrid recommendation system. Penelitian terkini telah mendemonstrasikan bahwa pendekatan hibrid yang menggabungkan collaborative filtering dan content-based filtering dapat lebih efektif pada beberapa kasus. Pendekatan hybrid ini dapat diimplementasikan pada beberapa cara. Yang pertama, membuat prediksi berbasis konten dan kolaborasi secara terpisah, lalu mengkombinasikannya. Menambahkan kapabilitas konten pada pendekatan berbasis kolaboratif ataupun sebaliknya. Menyatukan pendekatan menjadi sebuah model. Yang keempat, knowledge-based filtering. Knowledge-based filtering yaitu model yang didasarkan pada kebutuhan, pengetahuan, dan batasan yang ditentukan oleh pengguna. Metode knowledge-based filtering bergantung pada dua jenis data, yaitu data kumpulan aturan atau batasan atau metrik yang sama dan kumpulan barang. Pemberian rekomendasi ini akan didasarkan pada kebutuhan, aturan, atau batasan yang ditentukan oleh pengguna sebelumnya. Dengan menggunakan knowledge-based filtering, sistem dapat memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan dari pengguna tanpa harus bergantung kepada data historis atau relasi dengan pengguna lain. Implementasi aljabar linear. Teori aljabar linear memiliki peran penting dalam perkembangan sistem rekomendasi modern, terutama dalam pendekatan berbasis pembelajaran mesin dan pemfaktorian matriks. Dalam sistem rekomendasi, data interaksi antara pengguna dan data item seperti produk, film, atau laku direpresentasikan dalam bentuk matriks besar yang bersifat jarang. Aljabar linear memungkinkan matriks dan dekomposisi matriks tersebut melalui teknik seperti singular value decomposition, pre-simple component analysis, dan non-negative matrix factorization. Teknik-teknik ini membantu menentukan struktur laten dalam data, yakni faktor-faktor tersembunyi yang menjelaskan preferensi pengguna terhadap item tertentu. Contoh nyata yang baik dari hybrid system adalah Netflix. Mereka membuat rekomendasi dengan membandingkan yang ditonton dan yang dicari oleh pengguna dengan menawarkan film yang memiliki karakteristik serupa dengan film yang dirancang tinggi oleh pengguna tersebut. YouTube merupakan salah satu contoh implementasi sistem rekomendasi yang menggunakan kombinasi konten based dan kolaboratif filtering, di mana platform ini merekomendasikan video kepada pengguna berdasarkan historis tontonan pribadi serta perilaku lain yang memiliki preferensi serupa. Spotify merupakan contoh implementasi sistem rekomendasi yang memanfaatkan kolaboratif filtering dan analisis konten audio, di mana layanan ini merekomendasikan lagu melalui playlist seperti Discover Weekly berdasarkan kebiasaan mendengar pengguna dan kemiripan karakteristik musik. Amazon merupakan contoh implementasi sistem rekomendasi yang menggunakan pendekatan item-based collaborative filtering, di mana sistem merekomendasikan produk melalui fitur seperti Customer who bought this also bought berdasarkan pola pembelian pengguna lain yang memiliki preferensi serupa. TikTok merupakan contoh implementasi sistem rekomendasi yang menggunakan algoritma berbasis deep learning dan pelacakan perilaku pengguna, di mana konten pada halaman For You page atau FYP disesuaikan berdasarkan interaksi seperti suka, komentar, dan durasi menonton video. Shopee merupakan contoh implementasi sistem rekomendasi yang memanfaatkan collaborative filtering dan analisis fitur produk, di mana sistem merekomendasikan barang kepada pengguna berdasarkan riwayat pembelian serta karakteristik produk dan seperti kategori dan harga. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.